Pemirsa, selebgram Marisha Icha kembali mendatangi Polres Jakarta Selatan. Kedatangan wanita yang kerap disapa Icha itu didampingi kuasa hukumnya itu untuk menanyakan tindak lanjut dari laporannya terhadap seorang pria berinisial SNA, rekan bisnisnya, yang diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan terkait tambang yang dikelola Icha yang dibeli SNA dengan menggunakan cek kosong. Jadi hari ini saya sama Mbak Marisha ingin menanyakan perkembangan laporan polisi yang dibuat Mbak Marisha. Kaitannya adalah kaitan terkait masalah penipuan penggelapan. Jadi Mbak Marisha ini melaporkan seseorang yang bernama SNA, ya kan? Kaitannya adalah penipuan penggelapan menggunakan cek kosong terkait tambang yang dikelola Mbak Marisha yang dibeli oleh orang tersebut dengan menggunakan cek kosong. Statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, hari ini kita mengecek siapa JPU-nya. Ya, kita juga mendorong agar penyidik bisa segera menuntaskan perkara ini. Jika memang ada kekurangan-kekurangan terhadap berkas perkara, biar bisa dituntaskan. Saat ini SNA sudah menjadi tersangka dan berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan siap untuk disidangkan. Pihak Icha mendorong agar penyidik bisa segera menuntaskan perkara itu demi sebuah keadilan. Laporan ini untuk Bapak Sirajudin Aslam yang sudah menjadi tersangka atas laporan saya. Saya mengalami kerugian 1,4 miliar. Total kerugian harusnya 3,5 miliar. Tapi kita sudah kesepakatan, dia sudah memberikan saya cek, ternyata ceknya itu kosong. Dia harus bertanggung jawab total 1,4 miliar dan sekarang juga belum diselesaikan gitu. Statusnya saat ini sudah jadi tersangka dan tinggal kita pelimpahan ke kejaksaan. Dia transaksi jual beli, dia beli tambang saya. Dia beli tambang saya namun dia belum bayar. Gitu. Saya terima kasih juga untuk Polres Selatan yang telah menerima laporan saya dan menanggapi dengan cepat laporan saya, dan semoga setelah ini pihak kejaksaan juga membantu laporan saya ini. Akibat perbuatan SNA dalam hal jual beli lahan tambang tersebut, Icha mengalami kerugian mencapai 1,4 miliar dari yang seharusnya 3,5 miliar. Ia mengapresiasi pihak kepolisian yang telah dengan cepat menjadikan SNA sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang Icha miliki. Lantas, adakah peluang perdamaian dengan terlapor? Kalau kerugian pasti ada dong kerugian, karena kan orang membondong-bondong ke Instagram saya, menghujat, dan membuat seolah-olah itu saya gitu. Dan saya juga udah konfirmasi, langsung saya WA orang yang mengatakan seolah-olah itu saya gitu. Saya tanya ada masalah apa sama saya gitu. Dia bilang itu statusnya bukan untuk saya. Dan karena saya merasa kerugiannya terus menerus di Instagram saya terus dihujat. Saya kan pernah memposting juga. Saya ada di Kenjiro jam 4 sampai jam 8. Kalau memang Anda yang berurusan sama saya merasa tidak ada masalah sama kalian ya. Sama orang-orang itu yang membuat status itu ke saya tidak pernah ada masalah. Saya juga tidak pernah mengikut dan mengusik-ngusik kasusnya dia. Tiba-tiba seolah-olah ada status yang seolah-olah itu saya. Kenapa? Kok ngerasa? Ya karena kan orang-orang jadi datang semua ke Instagram saya, berkomentar buruk-buruk. Iya kan? Saya merasa dirugikan dong. Setelah itu saya chat, katanya itu bukan saya. Saya sempat WhatsApp ya, katanya itu bukan saya. Dan untuk para netizen, saya tulis status. Kalau memang ada masalah sama saya atau siapapun orang itu yang bermasalah sama saya tunggu. Saya di Kenjiro, alamatnya saya udah kasih dari jam 4 sampai jam 8 saya di sini. Nggak usah keluar-keluar di sosmed, saya tunggu aja di sini. Nggak ada yang datang kan? Tak hanya kerugian material, Icha juga mengalami kerugian imaterial, yakni dikomentari negatif oleh netizen berkaitan dengan kasus tersebut. Lantas, apa harapan Icha dengan kasus yang dihadapinya itu? Ya, kembali kan namanya ini kerugiannya material, kaitannya dengan uang ya.
harapan kita ya adalah uang itu kan dibayarkan. Ini kan masalahnya adalah haknya Mbak Ica. Ya begitu ya. Tapi karena hak tersebut tidak dilaksanakan ya kita buat laporan polisi karena jelas cek kosong itu penipuan ya. 30 September 2024 statusnya sudah jadi tersangka ya Bapak Sirajudin Aslan. Saya kurang tahu. Ya keberadaannya berpindah-pindah lah dia, tapi di Jakarta. Di Jakarta tapi ada di Kalimantan karena gitu.